Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari terjadinya penjepitan saraf pada tulang belakang? Ya. Hal yang pertama, penjepitan saraf tulang belakang itu sangat berpengaruh terhadap posisi, gitu. Sehingga yang penting kita lakukan adalah kita harus menjaga posisi tubuh kita tetap ergonomis. Ketika kita harus bekerja duduk lama, gitu, pastikan kita duduk secara tegak, tidak membungkuk, kemudian tidak miring ke kanan dan ke kiri. Atau bahkan kita bisa menggunakan kursi yang memang sudah dibuat yang disesuaikan dengan bentuk tulang belakang kita, gitu. Kemudian juga kita harus memperhatikan posisi pada saat kita mengangkat berat. Memang sebaiknya dihindari mengangkat berat secara berlebihan. Tetapi ketika kita harus mengangkat beban berat, usahakan tulang belakang kita harus tetap lurus. Ya, jadi kita harus menekuk pada daerah lutut, menunduk, kemudian baru kita mengangkat benda tersebut. Kemudian ketika kita melakukan kegiatan secara terus-menerus, misalnya duduk yang lama, melakukan pekerjaan, ada baiknya setiap 1 atau 2 jam kita melakukan stretching ya, untuk merelaksasikan otot-otot tulang belakang kita. Faktor lain yang bisa membuat terjadinya saraf kejepit adalah berat badan yang berlebih. Sehingga tips berikutnya adalah kita harus mengurangi berat badan kita, gitu. Hindarin makan makanan yang banyak mengandung gula, karbohidrat, atau lemak, karena itu berpotensi untuk meningkatkan terjadinya peningkatan berat badan. Kemudian tips yang terakhir adalah kita harus melakukan olahraga teratur, ya, yang fungsinya sebenarnya untuk menguatkan struktur di tulang belakang kita. Ya. Olahraga yang dianjurkan mungkin seperti plank, kemudian push up, atau yang paling baik yang kita bisa lakukan adalah berenang. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, itu akan meminimalisir terjadinya resiko penjepitan saraf di tulang belakang. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raditya Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif nih, dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, mewakili tim Bincang Sehati dari TV, kami ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Happy Chinese New Year. Semoga di tahun baru ini kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan ya. Amin. Kyongki kongsi facasin yang kuaila. Nah, kalau kita ngomongin tahun baru gitu ya, ini tahun baru Masehi iya, tahun baru Imlek iya. Nah, ini kebetulan tuh semalam Jabodetabek kayaknya diguyur hujan ya. Luar biasa gitu ya. Masih hari ini tuh kita banyak yang pas pula lagi libur ya, jadi mungkin hari ini akan beberes tuh ya, angkat-angkat dan lain sebagainya. Anda harus berhati-hati kalau Anda lagi angkat-angkat barang gitu ya, apalagi yang berat-berat dan Anda nggak ada persiapan, siapa tahu nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya mungkin kita rasa kalau mungkin kita sering melakukan kayak gerakan-gerakan nggak benar gitu ya, salah satunya adalah mungkin saraf kejepit gitu ya. Nah ini kan jadi satu hal yang nggak enak banget gitu ya, rasanya nyeri banget gitu ya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar saraf kejepit ini, apa-apa aja yang bisa menyebabkan gitu ya, dan gimana cara mengatasinya, itu yang paling penting. Tapi sebelum bahas itu kita mau bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar saraf kejepit. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Nurul Fadli SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit UI. Selamat pagi Dr. Fadli, apa kabar dok? Selamat pagi. Sehat dok? Sehat. Oke, dok hari ini meskipun banjir di mana-mana ya, terima kasih sudah menyempatkan hadir di Dai TV dok. Dok sebelum kita bahas seputar saraf kejepit secara mendalam, kira-kira apa aja mungkin kebiasaan dan gimana cara mengatasinya, kita bahas mitos faktanya dok ya. Yang pertama adalah sakit pinggang itu pasti deh saraf kejepit. Jadi kalau orang ngomongin saraf kejepit itu pasti identiknya tuh sebagian besar itu kan di pinggang ya, atau di tulang belakang gitu. Nah ketika orang mengalami sakit pinggang, apakah bisa confirm bahwa oke, kalau orang ini sakit pinggang pasti ini saraf kejepit tuh, atau mitos atau fakta atau gimana tuh dok? Jadi sakit pinggang itu belum tentu saraf kejepit, jadi itu mitos ya. Karena kan banyak sekali struktur di pinggang, mulai dari otot, kemudian ada sendi, kemudian ada tulang, dan ada saraf itu sendiri gitu. Jadi semua struktur yang ada di tulang belakang bisa menimbulkan rasa nyeri. Jadi belum tentu sakit pinggang itu adalah saraf kejepit. Tapi gini dok, nyerinya untuk orang yang belum pernah, ya jangan sampai sih ya, jangan sampai gitu ya. Itu nyerinya hampir sama atau beda nggak sih dok? Kalau saraf kejepit itu dia spesifik, nyerinya akan dirasakan sampai ke kaki gitu. Karena saraf itu kan dia jalan dari tulang belakang, kemudian dia akan keluar sampai ke kaki. Jadi ketika orang mengalami saraf kejepit, yang khas adalah nyerinya bukan di pinggang, tapi yang dirasakan justru di kaki.
Kalau sakit pinggang sendiri? Kalau sakit pinggang tadi biasanya karena ada struktur sendi atau otot yang kena gitu. Atau tadi karena kan biasanya saraf itu kejepit oleh bantalan tulang. Oh iya. Nah, bantalan tulang yang keluar itu sebenarnya yang menyebabkan nyeri di pinggang. Tapi rasanya tetap akan dirasakan sampai ke kaki. Oh, biasanya kalau sakit pinggang itu kayak karena postur duduk aja, maksudnya kayak ya periodik aja, nggak permanen gitu atau gimana sih, Dok? Ya, biasanya dia akan ada posisi tertentu yang akan menimbulkan rasa sakitnya. Misalnya pada saat duduk lama atau mungkin pada saat membungkuk, dia akan merasakan lebih sakit. Dan kalau dia berbaring, itu nyerinya akan lebih berkurang. Lebih berkurang ya, oke. Jadi tidak harus semua orang yang sakit pinggang itu pasti berujung pada atau mengalami saraf kejepit. Karena mungkin situasi atau ya kondisinya beda gitu ya, Dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Dok. Saraf kejepit itu pokoknya harus dioperasi gitu ya. Sementara operasi itu kan tindakan yang kayaknya paling banyak dihindari ya sama pasien, karena dengar kata operasi jadi kayak serem banget, Dok, harus banget dioperasi gitu. Atau kalau saraf kejepit itu bisa nggak dioperasi atau gimana sih, Dok? Oke, itu mitos ya. Jadi nanti akan kita lihat dulu tergantung seberapa parah derajat saraf kejepit. Kalau misalnya yang masih ringan, biasanya kita akan tata laksana dengan konservatif, dengan obat-obatan atau dengan fisioterapi gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah gejalanya berat, dalam artian mungkin sudah bisa menimbulkan kelemahan atau ada gangguan fungsi saraf yang lain, itu baru kita pertimbangkan untuk operasi. Oke. Tapi sebagian besar kasus orang gini, kan biasanya saraf kejepit itu kan di awal-awal aja udah nyerinya tidak tertahan ya, Dok ya gitu. Nah, berarti kebanyakan konservatif dong, karena kan mereka di awal-awal udah datang ke dokter dulu untuk, waduh ini udah mulai gini-gini, jadi lebih awal harusnya sih tindakan konservatif lebih bisa dong. Ya, betul. Jadi semakin awal dikenali gejalanya, terapi konservatif itu akan sangat berperan sehingga tidak membutuhkan untuk operasi. Oke. Jadi lihat-lihat sikon juga gitu ya. Ketika memang masih bisa konservatif ya udah dulu, jangan langsung orang kepikir, waduh ini pasti kalau saraf kejepit operasi. Sementara itu yang paling ditakuti ya, Dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya, Dok ya. Operasi saraf kejepit itu katanya bisa bikin lumpuh. Nah, orang itu kan paling takut sama yang namanya saraf ya, Dok ya. Maksudnya kalau ada gangguan di saraf itu orang pikir, waduh saraf lagi nanti kalau lumpuh gimana gitu. Nah, kalau ini bisa nggak kalau akhirnya operasi ini ya nggak ngerti ya, namanya orang kepikir, aduh nanti kalau gagal bisa jadi lumpuh dong, namanya saraf, gimana tuh, Dok? Oke, ya itu sebenarnya mitos ya. Memang sebenarnya akan ada efek samping dari operasi, salah satunya adalah kelumpuhan, tapi itu biasanya kemungkinannya tidak terlalu besar gitu. Apalagi ditambah sekarang teknologi sudah cukup canggih ya untuk tindakan operasinya. Pun ketika pada saat operasi ada teknologi kita pemantauan selama operasi gitu. Jadi selama operasi kita akan pantau sarafnya. Apabila pada saat operasi sudah mulai kesenggol, ya kita akan memberikan alarm kepada operator gitu, sehingga dia akan menghindari tuh struktur itu. Jadi sarafnya tidak akan kena. Jadi dengan kemajuan teknologi, resiko terjadinya kelumpuhan pasca operasi itu bisa diminimalisir. Itu tergantung juga sama grading ketika si pasien mulai menjalani tindakan operasi nggak sih, Dok? Maksudnya seberapa parahnya itu juga pengaruh nggak sih? Betul, misalnya pada saat sebelum operasi misalnya ternyata sudah ada kelemahan gitu ya. Tapi kadang-kadang pasien itu tidak sadar bahwa dia ada kelemahan. Makanya kita juga harus melakukan penilaian sebelum operasi, bagaimana kekuatan motoriknya yang nanti akan kita bandingkan pasca operasinya. Oke. Tapi di awal-awal itu ketika ada tanya jawab sama pasien, kan harusnya pasien mengerti ya kondisinya seperti apa gitu nggak sih, Dok? Gitu. Oke. Dan akan dilakukan pemeriksaan secara komprehensif sih. Komprehensif ya di awal-awal untuk menentukan tindakannya seperti apa. Gitu ya. Oke, Dok, kita lanjut yang keempat ya. Setelah operasi itu katanya harus bed rest yang lama banget. Itu kayak, Dok nanti kan saya harus kerja, Dok. Ini segala macam. Nah gimana tuh, Dok? Oke. Itu juga sebenarnya mitos ya. Apalagi ditambah sekarang kan teknologi tadi, balik lagi teknologi operasinya sudah canggih. Ada teknik yang mungkin kita hanya memakai endoskopi dengan sayatan kecil dari dokter bedahnya biasanya akan menggunakan sayatan kecil, nggak sampai sekitar 3 cm gitu. Nanti akan dilihat menggunakan endoskopi, kemudian dioperasi secara mikroskopi, sehingga untuk pemulihan itu bisa lebih cepat. Dalam 1-2 minggu pasien biasanya sudah bisa melakukan aktivitas. Tergantung gini nggak sih, Dok, titik di mana terjadi saraf kejepitnya, dalam artian kayak
kalau dia untuk menopang tubuh gitu ya, misalnya di kaki atau yang menjalar ke kaki atau yang di leher kan nggak begitu menopang tubuh banget, jadi mungkin lebih cepat atau gimana? Pengaruh nggak di titik di mana? Kebanyakan sebenarnya lebih pengaruh kepada teknik operasinya. Oh. Nah, kalau untuk titiknya sih tidak terlalu berpengaruh, tapi lebih berpengaruh teknik yang digunakan pada saat operasinya. Semakin besar sayatannya, semakin besar tekniknya, atau semakin kompleks itu memang biasanya akan membutuhkan pemulihan yang lebih lama. Yang lebih lama. Tapi semakin simple akan semakin cepat. Oh, oke. Tapi maksudnya operasi si saraf kejepit ini cukup sekali ya dok ya? Atau mungkin ada berulang kali sehingga orang pikir kayak, tuh kan betes lagi, nanti tindakan lagi kedua gitu-gitu. Nah itu sangat tergantung ya, jadi dengan operasi bukan berarti akan benar-benar menyembuhkan 100%. Nanti balik lagi bagaimana postur atau kegiatan kita sehari-hari. Ya balik lagi. Ketika kita masih ada faktor resiko yang memungkinkan untuk terjadi lagi, ya maka dia bisa akan berulang lagi. Nah, gimana kalau dia ini adalah karyawan kantoran yang duduk terus seharian gitu kan, itu katanya salah satu faktor risiko juga. Terus maksudnya harus gimana dong? Harus pindah kerjaan atau gimana sih? Ada pencegahannya nggak sih? Yang penting sebenarnya kita harus menjaga postur kita tetap ergonomis ya. Selama kita melakukan postur kita tetap bagus, tetap ergonomis, itu akan beban di tulang belakangnya akan menjadi lebih ringan. Sehingga resiko terjadinya penonjolan dari bantalan tulang akan semakin kecil gitu. Kemudian juga sebenarnya bisa dilakukan ketika kita mau nggak mau harus melakukan duduk lama, kita akan melakukan stretching atau exercise. Betul. Setiap 1 atau 2 jam kita mungkin akan harus jalan gitu untuk meringankan atau meregangkan otot-otot dan tulang belakang gitu. Terus sekarang tuh banyak yang kayak itu, kayak belakang itu senderan di kursi gitu, yang empuk-empuk itu pengaruh juga nggak sih? Kayak gini ya gitu. Iya. Itu pengaruh nggak sih? Ya, jadi kadang-kadang sekarang tuh banyak sekali sudah yang dijual untuk kursi-kursi yang memang sifatnya disesuaikan dengan bentuk tulang belakang atau bentuk ergonomis. Nah itu memang sangat membantu kita untuk mencegah terjadinya. Tapi ada yang alat tambahan aja dok, yang sedikit aja buat ditaruh di kursi kita juga bagus nggak sih dok? Yang penting sebenarnya bentuknya ergonomis ya. Ergonomis ya. Jadi bisa menopang postur tubuh kita ya, supaya nggak bungkuk banget atau tegang banget gitu ya. Oke dok, kita lihat yang terakhir ya. Lansia katanya nggak boleh operasi saraf kejepit. Nah lansia ini kadang-kadang kasihan ya. Udahlah katanya ya proses aging degeneratif dan lain sebagainya. Terus karena kinerja tubuhnya menurun ketika mengalami saraf kejepit, waduh ini bahaya nih kalau lansia saraf kejepit ini nggak boleh dioperasi karena risikonya lebih tinggi, betul nggak sih dok? Itu mitos ya. Jadi memang sebenarnya usia itu memang menjadi salah satu faktor yang menjadi penilaian kita bagaimana resiko operasinya gitu. Tapi bukan hanya usia saja. Faktor-faktor yang lain pun juga berperan. Misalnya apakah ada penyakit yang lain atau tidak. Selama tidak ada faktor lain yang memperberat, kalau misalnya hanya usia saja itu tidak terlalu menjadi resiko gitu. Ada beberapa kasus walaupun usia sudah 70-80 tahun, tapi ketika memang harus dilakukan operasi, dan dilakukan operasi itu memberikan respon yang cukup bagus. Cukup bagus ya. Oke, operasinya mungkin bisa dijalankan gitu dok ya. Tapi proses recovery-nya pada lansia bisa sama dengan yang masih muda-muda dewasa produktif atau mungkin agak lebih lambat lagi? Kalau untuk recovery memang untuk usia tua akan lebih berbeda ya dengan usia muda gitu. Jadi memang akan lebih lama waktunya dibandingkan dengan usia muda. Sama satu lagi nih dok sebelum kita break. Lansia itu kan kadang-kadang ada gangguan metabolik dok. Gitu ya. Kadang-kadang ini bisa melebar kemana-mana. Let's say mereka punya gula darah gitu. Nah itu tindakan operasi masih oke nggak sih? Nah itu kalau misalnya memang dia memiliki komplikasi atau komorbid yang lain atau penyakit yang lain, itu akan menjadi penilaian kita ya. Nanti akan kita nilai juga mana yang lebih besar resikonya ketika kita lakukan tindakan atau kita tidak lakukan tindakan. Mana yang lebih besar. Kalau misalnya ternyata komplikasinya banyak dan resikonya akan semakin tinggi ketika kita lakukan tindakan, ya maka itu akan kita hindari. Ya, pokoknya lihat kasus per kasus ya dok ya. Karena mungkin lansia sama-sama lansia boleh sama usianya, tapi mungkin kondisi kesehatannya ini yang ada komorbid, ini yang tidak. Nah bisa jadi tindakannya berbeda gitu. Betul. Oke, terima kasih Dr. Fadli sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin saraf kejepit lebih mendalam di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidai.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar saraf kejepit. Kalau Anda punya pertanyaan seputar saraf kejepit boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Nurul Fadli SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit UI. Oke dok, sebelum kita ngomongin saraf kejepitnya gitu ya, orang itu mungkin kalau tulang, daging, kulit itu orang bisa lihat ya dok ya. Mata, maksudnya organ-organ di tubuh kita itu bisa lihat. Nah kalau saraf itu sesuatu yang mungkin bagi orang awam itu invisible, nggak kelihatan gitu. Nah boleh dijelaskan dulu nggak sih dok, saraf ini tuh apa, fungsinya apa, ada di mana saja di tubuh kita gitu. Oke. Ya, jadi saraf itu adalah suatu struktur atau jaringan yang dia tersebar di seluruh badan kita. Nah, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki itu terdapat saraf gitu. Struktur ini bentuknya seperti kabel. Jadi memang kalau kita lihat secara makroskopik itu bentuknya benar-benar mirip kabel. Silinder seperti itu dan bentuknya panjang gitu. Yang fungsi utamanya sebenarnya adalah menghantarkan informasi. Baik informasi dari otak kita ke seluruh tubuh gitu, atau sebaliknya dari seluruh tubuh atau ke otak kita gitu. Oke. Nah itu berarti dia ada di sekujur tubuh kita atau gimana? Di seluruh tubuh kita semua ada saraf. Nah kalau kayak kita belajar tuh mungkin dulu ya, kalau kita belajar di sekolah IPA gitu ya, itu kalau misal tulang ya, tulang itu ada tulang ini, tulang itu gitu. Nah kalau saraf itu ada bagi apa jenis-jenisnya kan nama-namanya dan berfungsinya beda-beda atau gimana dong? Oke, secara umum sebenarnya kita akan membedakan 3 kelompok besar ya untuk saraf. Yang pertama adalah saraf motorik. Saraf motorik itu fungsinya adalah yang untuk pergerakan. Jadi itu akan memberikan informasi ke otak, ke otot rangka dan sendi supaya kita bergerak. Saraf motorik ya? Motorik. Kemudian yang kedua adalah saraf sensorik. Saraf sensorik itu dia fungsi utamanya adalah menghantarkan informasi dari kulit atau jaringan sekitarnya ke otak. Nah ini yang menimbulkan ada rasa nyeri, panas, dingin, kemudian rasa ditekan. Nah itu diperankan oleh saraf sensorik. Kemudian yang ketiga adalah saraf otonom. Saraf otonom itu dia yang fungsinya mengatur sesuatu yang kita tidak sadari. Misalnya denyut jantung, kemudian tensi, kemudian keringat gitu. Ya itu semua akan diatur saraf otonom gitu. Dan sebagian besar sebenarnya satu bundel saraf itu bisa terdiri dari 3 jenis saraf tersebut gitu ya. Jadi ada fungsi motorik, sensorik dan otonom gitu. Nah, kalau misalnya untuk nama-namanya dia akan sangat bergantung dari lokasi ya. Misalnya nanti kalau dari tangan ada yang kita sebut saraf medianus, kemudian ulnaris, radialis gitu. Yang dia akan mempersarafi daerah spesifik gitu ya. Misalnya ketika kita berbicara ulnaris, dia akan memberikan sensasi rasa di daerah sini dan untuk pergerakan terutama 3 jari ini gitu ya. Jadi nanti akan setiap saraf punya peran yang spesifik masing-masing. Oke. Nah selama ini itu juga kalau nggak salah dok ya, saya baca-baca itu kayak pusat persarafan juga itu kayak ada di tulang belakang kita nggak sih? Nah akhirnya orang tuh kepikiran, oh persarafan kayak di tulang belakang. Terus orang juga kalau ngomongin saraf kejepit, sebelum kita ngomongin saraf kejepitnya ya itu mostly kan di bagian belakang. Nah persarafan di belakang kita ini ada apa aja sebenarnya? Oke, jadi tadi kalau secara struktur berikutnya kita akan membagi 2 kelompok besar. Ada yang kita sebut sebagai saraf pusat dan yang berikutnya adalah saraf tepi. Gitu. Saraf pusat itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Gitu. Sedangkan saraf tepi adalah saraf-saraf yang sudah mulai keluar dari tulang belakang. Gitu, ya. Di tulang belakang nanti tadi saraf dari pertama adalah sumsum tulang itu. Nah dia akan mengeluarkan kayak semacam serabut-serabut. Nah serabut-serabut itu akan keluar di antara celah-celah tulang belakang. Gitu, ya. Itu yang menjadi saraf tulang belakang yang memang ini akan menjadi salah satu tempat resiko untuk terjadinya penjepitan saraf pada tempat dia keluarnya dari sumsum tulang belakang. Oke. Apakah itu titik di mana risiko saraf kejepit paling banyak terjadi? Oke. Sebenarnya kalau kita berbicara saraf kejepit dia bisa terjadi di mana saja ya sepanjang saraf tersebut gitu ya. Kalau di tulang belakang di tempat dia keluar paling sering adalah di daerah leher sama di daerah punggung bawah ya. Atau kita sebut daerah lumbal gitu. Karena secara anatomi bentuk tulang belakangnya dia agak sedikit melengkung. Ya, pada saat dia melengkung sehingga beban di sana akan lebih berat dibandingkan di daerah dada.
gitu. Ya, jadi dua tempat itu akan menjadi tempat yang paling sering untuk terjadinya jepitan saraf tulang belakang. Tapi di tempat lain pun misalnya di pergelangan tangan, nah ini juga paling sering nih ada masalah jepitan saraf di pergelangan tangan gitu. Atau bisa di daerah siku, ini juga bisa terjadi jepitan saraf di daerah sini. Atau mungkin di daerah lutut, ya ini juga ada satu tempat yang resiko terjadi jepitan, dan yang terakhir yang cukup sering juga ada di daerah pergelangan kaki. Nah, tempat-tempat itulah yang menjadi salah satu tempat yang paling sering mengalami penjepitan saraf. Oke. Nah, kalau kita ngomongin penjepitan saraf itu, kita kembali lagi ke definisi dari saraf kejepit secara umum itu sebenarnya dengan kondisi tadi ya, persarafan di tubuh kita, saraf kejepit itu sesimpel ada saraf terjepit atau gimana maksudnya? Kok bisa si saraf ini kejepit gitu? Definisinya dulu gimana tuh, Dok? Oke, ya jadi saraf kejepit secara definisi adalah terjadi penekanan dari struktur saraf oleh struktur yang lain. Gitu, ya. Misalnya pada daerah tulang belakang, ya, saraf itu nanti akan tertekan oleh bantalan tulang. Itu yang paling sering. Jadi bantalan tulangnya akan menonjol, sehingga tonjolan itu yang akan menekan saraf. Nah, itu yang dia bikin keluhan yang muncul. Kalau misalnya kita berbicara di tangan atau di siku, di tangan atau di siku itu kan saraf itu muncul atau lewat di bawah suatu struktur yang kita sebut sebagai ligamen. Nah, kadang-kadang karena kita terlalu berlebihan menggunakan pergerakannya, ligamen itu akan menebal, dan penebalan ligamen itu akan menekan sarafnya. Gitu. Ya, jadi secara per definisi memang saraf kejepit adalah saraf itu tertekan oleh struktur yang lain. Bisa tadi bantalan tulang, bisa ligamen, atau mungkin bisa ada semacam kayak peradangan di struktur lain atau ada benjolan di struktur lain yang menekan ke sarafnya itu. Nah, menekan tertekan si sarafnya itu biasanya karena faktor-faktor apa? Apakah karena mungkin ya selama ini salah gerak gitu ya, gitu ya? Atau ada faktor-faktor yang lain akhirnya nggak salah gerak pun orang ini juga berisiko gitu? Oke, jadi faktor resiko terjadinya saraf kejepit yang pertama sebagian besar itu karena masalah struktural ya, masalah struktural dan masalah posisi atau bisa pekerjaan. Ya. Misalnya ketika kita berbicara saraf kejepit di tulang belakang itu sangat faktor resiko yang paling berperan adalah posisi kita pada saat duduk. Ya, pada saat duduk dengan posisi yang salah sehingga beban di tulang belakangnya akan berlebihan. Nah, itu akan menyebabkan penonjolan dari bantalan tulang. Gitu. Atau misalnya kita berbicara masalah saraf kejepit di daerah lengan, di tangan. Ya, itu faktor resiko yang paling berperan adalah ketika kita berlebihan menggunakan tangan kita. Ya, jadi banyak gerakan yang menekuk berulang-ulang. Misalnya kita banyak mengetik seperti ini, gitu, ya. Atau mungkin pada koki yang banyak dia mencincang seperti ini, gitu. Itu juga meningkatkan resiko. Jadi sebagian besar memang itu pengaruh ke aktivitas atau pekerjaan kita sehari-hari yang menimbulkan resiko saraf kejepit. Berarti kayak kalau yang di tangan itu kayak gerakan yang repetisi itu bisa pengaruh nggak? Betul, gerakan repetitif yang berulang itu menjadi salah satu faktor resiko. Kayak orang kalau di kantor kan ngetik gini, sampai kemarin tuh saya lihat ada teman saya itu dia punya bantalan buat mouse-nya Ya, gitu. betul. Itu pengaruh nggak sih, Dok? Nah, betul. Itu salah satu menjaga supaya tidak terlalu banyak gerakan di pergelangan tangannya untuk kita menggunakan bantalan mouse tersebut. Mau ojol itu, Dok, kalau seharian gini kan Betul. di jalan posisinya gini terus gitu ya. Memang ada beberapa yang repetitif itu jadi faktor risiko kenapa orang akhirnya mengalami saraf kejepit. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satir dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar saraf kejepit. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di bincangsatir.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Nurul Fadli SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit UI. Oke, Dok. Sekarang kalau kita ngomongin tadi kan beberapa definisi dari saraf kejepit dan faktor risikonya gitu ya. Nah, sekarang kalau dari manusianya itu sendiri ada nggak orang-orang yang rentan gitu ya, entah tadi disebutkan
orangnya dengan pekerjaan duduk terus, mungkin tidak ergonomis kursinya dan lain sebagainya. Atau mungkin orang-orang dengan pekerjaan-pekerjaan yang, maksudnya kayak lumayan berat ya dok, kayak angkat-angkat atau dan lain sebagainya gitu. Itu masuk kategori orang-orang yang rentan nggak sih mengalami, atau hanya kayak, oh ini khusus di pekerjaan tertentu, atau range usia atau jenis kelamin itu bisa pengaruh nggak? Oke. Kalau misalnya siapa saja yang bisa menderita saraf kejepit itu memang semua orang punya resiko ya gitu. Tapi resiko itu akan bertambah besar tadi dengan postur yang salah. Postur pekerjaan, masalah mungkin duduk terlalu lama gitu, atau tadi yang sering mengangkat berat. Kemudian orang-orang dengan berat badan berlebih itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya saraf kejepit gitu. Kalau misalnya kita lihat perempuan dengan laki-laki, memang secara demografi lebih banyak laki-laki ya. Karena tadi mungkin laki-laki lebih banyak melakukan aktivitas yang berlebihan gitu. Terus kemudian ketika kita melihat faktor usia kalau dulu memang sebenarnya lebih banyak dikaitkan dengan degeneratif, jadi proses penuaan. Jadi lebih banyak orang tua gitu. Tapi semakin ke sini bahkan yang muda pun cukup banyak ya yang menderita saraf kejepit. Ini balik lagi dipengaruhi oleh faktor postur atau posisi gitu. Karena kan kalau sekarang kita lihat orang lebih banyak aktivitasnya lebih banyak duduk dibandingkan yang dulu-dulu gitu. Kemudian juga yang sekarang berpengaruh misalnya orang lebih banyak menggunakan gadget ya. Ketika mereka menggunakan gadget, mereka tanpa sadar akan menunduk seperti ini. Ya, ketika dia menunduk, beban di lehernya akan berat. Itu juga meningkatkan resiko terjadinya penonjolan bantalan tulang di leher. Dan itu meningkatkan resiko terjadinya saraf kejepit. Nah sekarang itu kan generasinya generasi nunduk dok. Betul. Nunduknya bukan tawadu ya, dia bukan rendah hati ya, tapi memang lagi bergawai ria gitu kan. Nah itu kan berarti akan ada banyak lumayan generasi sekarang yang akan punya keluhan di situ dong. Betul. Makanya sekarang secara demografi dia berubah ya demografinya ya. Dari dulu yang usianya usia tua ya, karena proses degeneratif, sekarang memang lebih banyak karena masalah postural. Gitu. Kalau masalah postural itu, kalau degeneratif kan sering bertambahnya usia. Kalau postural itu dia gimana ngomongnya? Lebih cepat munculnya kah dibandingkan degeneratif, atau seberapa exposure-nya si postural itu sehingga akhirnya bisa berpengaruh orang ini saraf kejepit? Oke. Ya jadi sebagai contoh misalnya pada saat kita menunduk ya, ketika kita menunduk 10 derajat saja, itu bebannya akan menambah 10 kilo di leher kita. What? Kurang lebih akan menambah 10 derajat kilo. aja? Gini? Ya, beban di lehernya akan menambah 10 kilo. Gitu. Jadi semakin besar bebannya, gitu, bantalan tulang kita kan sebenarnya dia punya, memang fungsi utamanya adalah untuk menjaga supaya tekanan di sana tetap stabil. Dia bisa menjaga supaya struktur tulang belakangnya tetap stabil. Tapi begitu bebannya berlebihan, makin lama kan bantalan tulangnya tuh nggak akan kuat. Nah, sehingga dia akan menjadi menonjol tuh. Gitu. Ya, jadi ya semakin sering kita menunduk, semakin lama kita menunduk, tentu resiko terjadinya penjepitan saraf akibat penonjolan tulang bantalan tulang belakang itu akan semakin cepat terjadinya. Waduh, mas sekarang tuh orang-orang kayaknya emang rata-rata nunduk dong. Berarti emang risikonya lebih gede ya? Betul. Oh, oke. Nah itu hati-hati tuh generasi nunduk nih pemirsa ya. Jadi Anda boleh bergawai ria ya dok ya, tapi tetap harus diperhatikan kalau udah mulai agak pegal-pegal itu coba ditegakkan lagi gitu ya. Sama yang menarik juga tadi kalau ngomongin generasi muda yang generasi nunduk itu juga angka obesitas juga kan mulai naik terus gitu ya per tahunnya. Nah itu obesitas itu gara-gara apa sih? Karena menahan beban beratnya atau karena faktor yang lain? Oke. Kalau misalnya untuk obesitasnya kan, dia kenapa terjadi obesitas biasanya kan karena masukan dari kalori yang dia makan lebih besar daripada pengeluarannya. Ya tadi ketika kita lihat ada perubahan pola hidup dari yang dulu biasanya orang kemana-mana berjalan gitu kan. Ya kan sekarang lebih banyak duduk gitu, kemana-mana kita mungkin pesan online gitu kan. Nah itu perubahan itu yang membuat orang sekarang lebih banyak obesitas dibandingkan orang-orang zaman dahulu gitu. Nah obesitas sendiri tadi balik lagi ketika tubuh kita itu lebih ibaratnya lebih besar ya, bebannya juga akan semakin berat gitu. Ya, sehingga memacu sarafnya lebih potensi tertekan ya? Iya, bantalan tulangnya akan menjadi kerjanya lebih berat, ya tadi dia akan menonjol, resiko terjadi penjepitan saraf. Oke. Nah, kalau untuk saraf kejepit ini sendiri dia sifatnya kan pasti progresif ya dok ya? Itu maksudnya kayak apakah dari yang nyerinya itu let's say kayak
pain tolerance orang kan mungkin beda-beda gitu ya. Kayak levelnya level 1, 10 itu sakit banget gitu. Kayak dari 1 naik ke 2, naik ke 3 atau bisa langsung langsung ke 8 gitu, sakit banget atau gimana? Oke. Kalau misalnya tadi, biasanya memang awal yang khasnya adalah ketika saraf itu benar-benar langsung kejepit, itu nyerinya akan langsung hebat. Ya, nyerinya akan langsung hebat, pasiennya akan sulit untuk melakukan, mau gerakan apapun pasti nyerinya akan terasa gitu ya. Tapi ketika memang jepitannya itu berlangsungnya secara perlahan, tidak ada proses peradangan di sana gitu, itu biasanya pasiennya akan merasakan nyerinya hilang timbul. Skalanya pun biasanya tidak akan terlalu mengaruh dan hanya pada posisi tertentu gitu. Ya, tapi pada kondisi akut yang munculnya secara tiba-tiba, kemudian ada proses peradangan di sana, itu biasanya nyeri yang muncul akan sangat hebat sekali. Nah kalau dilihat dari, ya emang nggak ada yang nggak lebih bahaya sih, sebenarnya tetap bahaya dan nggak enak ya kalau mengalami saraf kejepit. Tapi kalau dari yang akut banget sama yang kronik itu sendiri, dia lebih berbahaya yang mana? Karena orang kadang-kadang kayak, kayak yang kronik misalnya sifatnya progresif, orang tuh jadi kayak udah lumayan beradaptasi kayak, ini emang udah begini udah tahunan gitu. Itu kan jadi orang kayak nggak notice, tiba-tiba langsung dos gitu. Itu gimana tuh, Dok? Sebenarnya sama saja ya, maksudnya kedepannya akan menjadi seperti apa itu sama aja gitu. Memang tadi balik lagi ke toleransi nyeri setiap orang berbeda-beda gitu. Ada orang yang memang ada, ibaratnya kalau kita senggol sedikit aja dia langsung keluhan ada nyeri. Tapi ada orang yang memang kita sampai tekan dia nggak akan, nyerinya dibilang biasa aja gitu. Jadi itu kan balik lagi memang ke toleransi individu masing-masing. Tapi secara umum kalau kita lihat strukturnya kan memang sebenarnya saraf itu nanti lapisan paling luar itu adalah lapisan yang tadi fungsinya adalah sensorik untuk berasa gitu. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu, dia pasti akan timbulnya adalah gejala sensorik, entah itu kesemutan, nyeri, atau mungkin ada rasa baal, itu yang akan muncul. Tapi ketika itu dibiarkan, semakin lama penekanan itu akan semakin besar, semakin ke dalam, maka saraf motoriknya akan terkena. Jadi akan mulai muncul tuh, ada keluhan yang ada kelemahan gitu. Kelemahan baik di kaki atau di tangan tergantung lokasinya itu akan muncul gitu. Nah itu tuh gejalanya bisa kayak sama akan hilang timbul pada semua orang atau mungkin ada juga yang bisa menetap terus dan itu tuh khas banget. Maksudnya kayak orang tuh kadang yang udah ke orang Indonesia kan kadang-kadang banyak positive thinkingnya gitu. Ini sebenarnya menuju ke saraf kejepit tadi bilang mungkin kesleo biasa lah atau salah urat lah, itu kan biasa orang Indonesia kayak gitu. Itu gimana tuh, Dok? Oke. Kalau secara alamiah, nanti biasanya kan tubuh kita tuh punya mekanisme ya. Ketika saraf kita sudah kejepit, struktur yang lain tuh akan berperan. Misalnya ototnya dia kerjanya akan lebih bagus, jadi dia akan kontraksi, akan menarik tuh supaya sarafnya tidak tertekan gitu. Nah itu biasanya gejalanya makin lama akan makin berkurang memang sebenarnya. Justru memang ketika gejalanya semakin progresif itu yang menjadi salah satu tanda bahaya. Nah, kita mesti memikirkan bahwa mungkin ini kejepitnya bukan kejepit yang biasa. Ada struktur lain yang memang membuat kejepitnya akan semakin hebat gitu. Jadi itu menjadi salah satu tanda bahaya yang kita harus periksakan lebih lanjut lagi. Tapi orang tuh nggak sih, Dok? Maksudnya kayak notice bahwa ketika saya gerakan ini atau posisi gini itu kerasa sakit, harusnya mereka udah ngerasain ini kayaknya nyerinya kok lebih tambah terus ya, tambah memburuk, terjadi perburukan. Itu pun harusnya mereka udah notice tuh, karena tubuh kita kan oke lah ada ambang batas nyeri, tapi kan tubuh juga kalau nyeri terus juga kan pasti ngerasa nggak nyaman dong Ya, gitu. betul ya. Kemudian juga ada salah satu lagi yang khas yang bisa kita kita sebagai alarm bahwa memang ini mungkin karena saraf kejepit. Satu, memang posisi nyerinya pada saat pada saat lebih duduk lama ya. Jadi semakin lama duduknya, nyerinya akan semakin bertambah gitu. Kemudian pada saat membungkuk, nah itu juga akan nyerinya tambah memberat gitu. Kemudian juga yang khas, nyerinya bisa tambah berat kalau misalnya kita meningkatkan tekanan di daerah tulang belakang. Misalnya pada saat kita batuk atau pada saat kita mengedan gitu. Kemudian nyerinya akan tambah berat. Nah itu menjadi pertanda bahwa mungkin ini memang nyerinya berasal dari saraf. Batuk atau mengedan itu bisa jadi tanda juga kalau mau ngecek. Oke. Ini kalau ada lagi batuk atau ngejan terus ada nyerinya tambah hebat. Nah, kita mesti mikir bahwa memang ini kemungkinan ada saraf terjepit di daerah tulang belakang. Oke, Dok. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bijang1.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar saraf kejepit. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsateTV. Kita masih bersama dengan Dr. Nurul Fadli SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit UI. Oke dok, sekarang itu kalau kita ngomongin, kan kalau ya sifatnya kronik, progresif, emang mereka udah mulai merasakan entah dari kapan tahu gitu ya. Tapi kalau untuk yang tiba-tiba dahsyat langsung hebat, itu kan pasti orang langsung, kan sering itu saya lihat ada orang tuh kayak guling-guling karena saking sakitnya gitu ya dok ya. Nah sebelum kita ke dokter, orang kan karena rasa nyeri itu kadang orang, let's make it easy aja, painkiller gitu ya. Itu pengaruh nggak sih? Maksudnya kayak untuk pertolongan pertama sebelum akhirnya kita ke dokter, ataukah pakai krim-krim yang panas-panas itu untuk ya sabotage aja, kamuflase aja atau gimana dok? Ya, jadi kalau misalnya untuk pertolongan pertama memang bisa mengkonsumsi obat-obatan penghilang nyeri yang bisa dijual bebas ya gitu. Itu akan lebih sangat bermakna ketika kita bandingkan dengan kita gosokkan dengan obat-obat gosok ya gitu. Karena kalau misalnya obat gosok biasanya dia kerjanya lokal. Mungkin hanya di struktur kulit sama subkutan kita bilangnya ya. Tapi kalau misalnya kita minum obat gitu itu kan kerjanya secara sistemik. Jadi itu akan sangat membantu untuk pertolongan pertama gitu. Tapi perlu mesti diingat ketika kita sudah mengkonsumsi obat nyeri namun ternyata nyerinya tidak perbaikan, itu baiknya harus segera ke dokter untuk kita evaluasi lebih lanjut ya untuk penyebab nyerinya. Penyebab nyerinya. Jadi itu hanya untuk sementara aja pertolongan pertama ketika nyerinya udah nggak tertahan sebelum akhirnya pergi ke dokter. Karena mungkin kan coverage area di Indonesia kan luas ya dok ya. Untuk vaskes terdekat mungkin butuh waktu per jam atau hari gitu. Sehingga akhirnya butuh ya penanganan pertama terlebih dahulu. Nah kalau akhirnya sudah oke ini kayaknya udah nggak tertahan lagi pakai painkiller dan lain sebagainya. Sekarang ke dokter. Nah biasanya dokter itu untuk menegakkan diagnosisnya dan pengobatannya seperti apa dok? Oke. Yang pertama pasti kita akan tentukan dulu ya apa yang menyebabkan nyerinya. Apakah memang ini benar-benar struktur sarafnya gitu, atau tadi sendi, tulang atau mungkin otot. Gitu. Jadi nanti kita akan pilih-pilih dulu mana yang akan lebih dominan gitu. Kalau misalnya tadi yang memang khasnya ketika kita berbicara saraf kejepit, nyerinya itu nggak cuma di satu titik, tapi nyerinya menjalar sesuai dengan distribusi sarafnya gitu. Misalnya kalau di leher pasti dia akan menjalar sampai ke tangan. Gitu. Kalau misalnya di punggung bawah dia akan menjalar sampai ke kaki. Gitu. Itu gejala khasnya gitu. Ya. Jadi kita harus cari tahu memang benar-benar penyebabnya gitu, karena nanti pengobatannya akan sangat bergantung dengan penyebabnya gitu. Masing-masing penyebab tentu akan memiliki pengobatan yang berbeda gitu. Ketika penyebabnya saraf atau penyebabnya otot dia akan berbeda. Berarti penanganannya akan berbeda kah dok? Penanganannya akan berbeda. Oke. Jadi penanganan berbeda tergantung apa penyebabnya dan kondisinya seperti apa. Gitu. Dan mungkin satu lagi tergantung seberapa parah ya derajatnya ya. Misalnya ternyata tadi yang seperti saya bilang, ketika kita sudah menemukan ada gangguan fungsi saraf yang lain, misalnya sudah ada gangguan pergerakan atau gangguan motorik gitu, itu tentu kita akan membutuhkan pengobatan yang lebih agresif lagi dibandingkan ketika mungkin timbulnya hanya keluhan nyeri saja. Oke. Jadi memang harus dilihat juga gradingnya, keparahannya seperti apa gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Saya Budi di Jakarta. Iya, selamat pagi Pak Budi. Apa yang mau ditanyakan ke Dokter Fadli nih? Gini dok, saya itu usianya 42, berat badan saya itu 91. Saya sering mengalami nyeri di telapak kaki. Saya sudah sempat konsultasi di Vaskes 1, katanya itu adalah radang yang terjadi di saraf telapak kaki. Seperti itu. Nah itu sebenarnya sih disuruh minum obat pereda nyeri dulu sampai nyerinya reda. Tapi kalau masih berkelanjutan harus ke dokter spesialis kaki gitu kali ya. Seperti itu sih. Kira-kira itu apakah akan fisioterapinya itu harus berapa lama atau apa yang harus saya lakukan agar nyeri di telapak kaki itu bisa hilang? Oke. Dokter Fadli sudah jelas atau ada yang ditanyakan? Sebelum Mungkin menjawab. muncul nyerinya pada saat berjalan saja atau semua waktu dia muncul keluhan nyerinya? Kalau lebih tepatnya sih pada saat saya tidak minum obat pereda nyerinya.
Seperti itu. Jadi pada kalau saat awal menapak akan lebih sakit. betul, dan itu bisa pindah-pindah di telapak kaki depan, di tumit belakang, kadang di punggung kaki juga, seperti itu. Itu di satu kaki aja atau belah kaki atau gimana, Dok? Di kanan kiri, pindah-pindah, kadang kanan, kadang kiri. Dua-duanya, Dok. Oke, sudah jelas, Dok? Ya. Oke, terima kasih Pak Budi di Jakarta. Kita akan coba jawab ya. Radang Terima telapak kasih. kaki. Iya, terima kasih kembali Pak Budi. Nah, itu radang telapak kaki. Itu gimana, Dok? Ya, mungkin tadi ini lebih mengarah ke arah plantar fasciitis ya. Plantar fasciitis sebenarnya bukan masalah di sarafnya, tapi di telapak kaki kita itu kan ada lapisan otot itu akan dibungkus oleh selaput kecil ya, yang kita sebut sebagai fascia. Gitu. Nah, fascia ini memang gampang sekali terjadi proses peradangan. Faktor resikonya adalah salah satu tadi kegemukan atau obesitas, sehingga tumpuan pada saat di kakinya itu akan lebih berat gitu ya. Nah, memang pengobatannya adalah kita bisa berikan obat anti radang untuk mengurangi peradangan terlebih dahulu gitu. Kemudian yang paling penting adalah kita menurunkan berat badan, kemudian menggunakan alas kaki yang empuk ya, supaya beban di kakinya tidak terlalu besar gitu. Nah, dengan metode seperti ini biasanya keluhannya akan perbaikan gitu. Namun ketika keluhannya masih tetap berlangsung, itu sebenarnya kita bisa lakukan tindakan intervensi, yaitu kita memberikan langsung obat anti radangnya ke daerah fascianya tersebut dengan cara dilakukan penyuntikan ke daerah yang mengalami peradangan tersebut. Itu cukup sekali aja atau dia sifatnya ya maintenance terus untuk disuntiknya? Atau Itu gimana? untuk sekali aja. Oh, sekali aja. Sekali Karena kan tadi Pak Budi bilang akan rasa sakit kalau nggak minum obatnya gitu. Nah, kalau untuk injeksi ini cukup sekali aja tuh gimana? Ya, karena kan kalau misalnya kita kasih obat yang diberikan umumnya biasanya obatnya sifatnya hanya untuk menghilangkan nyerinya, tapi tidak mengatasi masalahnya. Proses peradangannya tidak kita atasi gitu. Pun kalau misalnya kita kasih obat radang, yang diserap ke daerah fascianya itu tidak 100% gitu. Mungkin kan sekitar hanya 30% yang terserap ke sana. Dengan kita memberikan obat radang langsung di daerah fascianya tersebut gitu kan, kita cukup yakin bahwa memang pasti 100% obatnya akan masuk ke sana. Sehingga biasanya satu kali pemberian itu cukup gitu. Tapi tadi balik lagi, ini kan juga sangat berpengaruh terhadap faktor resiko ya. Selama tadi berat badannya masih berlebih, kemudian kalau alas kaki yang kita gunakan masih sering keras gitu, dia akan berpotensi untuk terjadinya muncul kembali nanti. Oke, jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Budi ya, dan semoga sehat selalu. Oke, Dok, nanti kita lanjut lagi ya. Baik pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar saraf kejepit bersama dengan Dr. Nurul Fadli SPN, dokter spesialis neurologi dari Rumah Sakit UI. Oke, Dok. Dengan penanganan itu maksudnya ketika ada posisinya dia kayak awal banget terus udah berat banget gitu. Kan tadi sempat kita bahas juga tuh di segmen Mitos Fakta masalah operasi gitu ya. Kalau akhirnya ujung-ujungnya belum operasi gitu ya, itu mungkin ini hampir sama pertanyaan kayak tadi tuh Pak Budi ya, ada injeksi. Nah, kalau untuk saraf kejepit ada yang semacam itu juga atau gimana? Oke, jadi prinsip penanganannya tadi kita balik lagi ya, lihat gradingnya apakah memang sudah ada gangguan motorik atau belum. Ketika belum ada gangguan motorik gitu, itu biasanya yang kita tawarkan sebenarnya terapi konservatif dengan obat-obatan, kemudian dengan fisioterapi gitu. Itu yang pertama kali kita tawarkan kepada pasien. Ketika terapi konservatif tidak respon gitu, dalam artian keluhan nyerinya masih ada gitu, hal berikutnya yang mungkin kita bisa tawarkan adalah tindakan intervensi non bedah. Ya. Tindakan intervensi non bedah itu dengan cara kita karena saraf kejepit itu biasanya kan dia muncul nyerinya kan ada proses radang di sana. Ya, jadi kita injeksikan langsung obat-obatan yang targetnya ke arah saraf itu obat anti radang langsung. Ditambah obat agen anestesi di sana untuk mengurangi peradangan dan mengurangi rasa nyerinya gitu. Nah, tindakan ini biasanya nanti akan kita kerjakan dengan panduan ya. Jadi supaya benar-benar tepat masuk di sana, kita akan biasanya panduannya pakai X-ray nanti untuk tepatnya secara langsung. Kita akan injeksikan tepat langsung di sarafnya. Atau kita juga bisa menggunakan radiofrekuensi. Jadi radiofrekuensi itu
secara teori nanti kita ibaratnya akan menidurkan sarafnya. Jadi kerasa nyerinya nggak akan terlalu muncul gitu. Ya, kalau biasanya sih dengan tindakan intervensi non bedah ini itu bisa mengatasi keluhan nyeri pada pasien gitu ya. Tapi tadi balik lagi ketika sudah konvensional konservatif tidak respon, kemudian intervensi non bedah tidak respon gitu, baru mungkin kita yang terakhir adalah tindakan untuk operatif gitu. Ya, tapi tadi balik lagi kalau misalnya ternyata memang sudah ada gangguan yang lain ya, itu memang nggak mau kita harus agresif, yang kita tawarkan justru operasi dulu. Operasi dulu ya. Karena mungkin kan kondisi setiap pasien tuh beda-beda ya. Jadi kita tidak bisa meratakan di grading segini tuh semua orang akan menjalani tindakan seperti ini seperti. Nah, kalau oke deh, ini udah tindakan nih. Terus udah selesai, udah sembuh gitu. Ya meskipun berproses ya dok ya, tidak bahasa Jerman itu desanyet gitu langsung sembuh gitu ya. Nah itu nanti ketika sudah sudah recovered gitu ya, beraktivitas kembali, bisa nggak muncul lagi? Ya ini nauzubillah min zalik sih, cuman kan tetap aja faktor risiko itu masih ada terus atau gimana? Ya sangat bisa untuk dia kambuh kembali. Jadi pengobatan itu bukan berarti kita menyembuhkan 100% dia akan hilang sama sekali. Ibarat kalau orang demam berdarah kan dia mungkin bisa kena demam berdarah lagi nantinya gitu ya. Makanya yang paling penting adalah kita menjaga bagaimana posisi kita gitu. Kita menghindari gerakan-gerakan tertentu yang memang akan meningkatkan resiko terjadinya tadi masalah saraf kejepitnya. Itu sebenarnya tindakan pencegahan adalah tindakan yang paling penting ya, supaya dia nggak muncul kembali, nggak kambuh kembali. Oke. Nah, kemunculan kembali itu kalau semisal muncul kembali, dia akan di titik yang sama atau titik yang beda atau gimana? Oke. Ini akan tergantung ya, bisa muncul di titik yang sama atau bisa muncul di titik yang berbeda gitu ya. Sebagai contoh misalnya kita berbicara masalah saraf kejepit di daerah punggung bawah ya. Ya itu yang paling sering terkena adalah segmen di L4, L5, S1 gitu ya. Mungkin bisa berulang kena di L5 sama-sama di L5 gitu, atau mungkin nanti dia bisa berpindah dari L5 ke S1 atau dari L5 ke L4 gitu. Jadi itu akan sangat bergantung ke setiap pasien ya. Sama mungkin setelah pengobatan atau tindakan mereka kembali lagi misalnya yang kerja dengan duduk tidak ergonomis, dia bisa di titik yang sama lagi dong? Atau bisa. Nah itu kalau di titik yang sama lagi sarafnya lebih maksudnya pengobatannya lebih intens lagi nggak sih? Pengobatannya tadi balik lagi sebenarnya akan sama kita balikan ke masing-masing individu gitu. Tapi tadi prinsipnya adalah kita konservatif, intervensi non bedah, kemudian baru intervensi bedah. Gitu. Bisa nggak terus misalnya yang sebelum ini bedah, terus yang kedua misal muncul lagi tidak harus bedah gitu? Bisa. Oke, tergantung keparahan dari si saraf kejepitnya ketika terjadi lagi. Semoga enggak lah ya dok. Semoga enggak. Sakit banget ya, nyeri banget gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Fadli. Hari ini kita membahas banyak banget ya. Ini kan saraf kejepit salah satu mungkin penyakit yang banyak terjadi dan orang itu kayak nggak nyaman banget ya pokoknya rasanya. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit UI dan selamat berlibur ya dok ya. Maaf diganggu waktunya hari ini. Terima kasih. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Fadli. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali berlibur bersama keluarga Anda tercinta. Sekali lagi mewakili tim Bincang Satria TV kami mengucapkan Happy Chinese New Year, selamat tahun baru Imlek. 恭喜发财，新年快乐！再见。